secara de facto PDIP melalui Pak Komarudin Watubun membacakan surat keputusan bahwa Jokowi sekeluarga diputuskan dipecat karena melanggar kode etik dan tidak lagi searah dengan perintah partai. Puncak ungkapan kemarahan PDIP ke Joko Widodo yang secara simbolik bisa kita lihat banteng yang kena panah luka bercucur air mata darah dengan mulut menyeringai. Ini pesan kuat dari PDIP yang ingin disampaikan kepada Joko Widodo. Kemanapun Jokowi berlabuh, disitulah target utama PDIP akan mengarah. Pilihan satu-satunya sembari mempersiapkan wadah baru, saya meyakini bahwa Pak Jokowi akan kemudian terus mendekat sama Prabowo Subianto. Pak Jokowi cukup menikmati mengarungi dunia politik dalam kancah politik Indonesia. Meskipun narasinya pulang ke Solo, ketika nanti sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden, ternyata juga ketika ada kontestasi Pilkada 2024, tidak tahan juga. Situasi antara PDIP dan Joko Widodo ini mengalami fase yang disebut sebagai periode separasi de facto. Apa itu periode separasi de facto? Terima kasih sudah berkenan singgah di channel ini ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Selamat menyimak. Pemirsa, PDI Perjuangan baru-baru ini secara tegas mengumumkan pemecatan terhadap Joko Widodo beserta dua keluarganya, yakni Gibran Rakabuming Raka dan juga Bobi Nasution, secara internal mengakui dan menegaskan bahwa ketiga tokoh tersebut bukan lagi kader dari PDI Perjuangan. Dan untuk membahasnya, cerai talak 3 ataupun cerai resmi antara PDI Perjuangan dengan keluarga Solo ini, kita akan membahasnya lebih lanjut dan mendalam terkait dengan hal tersebut bersama dengan Direktur Eksekutif Skala Survei Indonesia, Bang Abdul Hakim MS. Bang Ab, selamat malam. Dengan topik yang sama beberapa episode waktu lalu, Bang Ab, kalau melihat langkah dari PDI Perjuangan secara tegas pada Senin kemarin mengumumkan pemecatan terhadap Jokowi, Bobi Nasution dan juga Gibran Rakabuming Raka, menilainya untuk awalan bagaimana, Bang Ab? Iya Mas Andi, ini baru 5 hari yang lalu kita bahas bahwa ketika Pak Hasto Kristianto menyatakan Jokowi sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDIP. Waktu itu kita analisis ini bukan akhir dari hubungan perseteruan dalam tanda kutip antara Joko Widodo dan PDIP junto Bu Megawati Soekarno Putri. Akan tetapi ini malah menjadi rute dan babak baru perselisihan di antara keduanya. Di mana ketika 5 hari yang lalu itu sudah kita bicarakan dan sudah kita diskusikan dalam jangka yang tidak akan lama, PDIP sepertinya akan mengeluarkan aksi-aksi atau tindakan-tindakan yang lebih konkret terhadap Joko Widodo. 5 hari yang lalu baru kita bahas, 2 hari berikutnya hari Senin secara de facto kemudian PDIP melalui Pak Komarudin Watubun membacakan surat keputusan PDIP bahwa Jokowi sekeluarga, Bobi Nasution yang menjadi menantunya dan putra Pak Jokowi yang sekarang duduk sebagai wakil presiden, serta Jokowi sendiri diputuskan dipecat karena melanggar kode etik dan tidak lagi searah dengan perintah partai. Dan itu diucapkan secara tegas oleh PDIP, sehingga ini kalau bahasa Mas Andi tadi sudah dengan secara definitif talak 3 secara hukum gitu, Mas Andi. Bang Ab, ini kan kenapa yang jadi pertanyaan adalah kenapa baru sekarang PDI Perjuangan mengeluarkan Jokowi beserta keluarganya dari kader internal PDIP, padahal kan kalau berbicara soal berbeda arah, kemudian juga soal mengkritik dugaan penyalahgunaan kekuasaan, ini kan sudah digaungkan PDIP dari tahun 2023 lalu setelah mencium aroma-aroma perbedaan Jokowi dan keluarganya terhadap tegak lurusnya partai PDI Perjuangan di bawah komando dari Megawati Soekarno Putri. Yang jadi pertanyaan balik lagi Bang Ab, kenapa baru sekarang? Kalau kita mundur ke belakang, ini kan sebenarnya statement dari kader-kader PDI Perjuangan kalau mengeluarkan statement ini lebih mengambang soal bagaimana posisi Jokowi di
internal PD Perjuangan. Gimana Bang Ab? Iya, pertanyaan itu pasti akan menggelayut di banyak pihak. Kenapa PDIP secara resmi, secara ofisial baru melakukan pemecatan sekarang? Saya melihat setidaknya ada 3 perkara penting yang melatar belakangnya, Mas Andi. Perkara pertama, sepertinya PDIP ingin memberikan kejelasan tentang status. Selama ini, seperti yang sudah diceritakan Mas Andi barusan, kalau kita lihat secara sosiologi dengan analogi dinamika hubungan keluarga pasangan suami istri, situasi antara PDIP dan Joko Widodo ini mengalami fase yang disebut sebagai periode separasi de facto. Apa itu periode separasi de facto? Situasi di mana hubungan pasangan suami istri masih dalam status hukum terikat perkawinan, akan tetapi secara fakta sudah tidak lagi bersama, sudah bisa ranjang, sudah tidak lagi tinggal serumah, tidak lagi melakukan aktivitas bersama, dan tidak ada lagi berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Nah, situasi ini saya melihat sudah tidak lagi membuat nyaman PDIP. Jika kemarin-kemarin PDIP masih menggunakan pendekatan yang bersifat insinuatif atau lebih memakai ungkapan-ungkapan yang menyiratkan PDIP tidak lagi bersama Joko Widodo, namun secara hukum itu belum resmi. Nah, kali ini PDIP mencoba memberikan penegasan dengan talak 3 secara formal untuk meneguhkan putusnya hubungan PDIP dan Joko Widodo yang langsung ditandatangani oleh jemari Bu Megawati Soekarno Putri. Itu saya melihat perkara penting pertama kenapa PDIP baru melakukan secara resmi pemecatan terhadap Joko Widodo dan keluarganya. Ingin statusnya diperjelas. Nomor 2, latar belakang yang saya pikir menjadi alasan PDIP di luar alasan yang sudah termaktub di surat keputusan itu. Ini adalah puncak ungkapan kemarahan PDIP ke Joko Widodo dan keluarga. Dari mana kita bisa menilai hal itu? Ini bisa kita lihat secara semiotik itu, Mas Andi. Waktu pengumuman, background belakang yang dipakai oleh Pak Komarudin Watubun dengan beberapa barisan rapat kader-kader PDIP itu berupa banteng terkena banyak panah yang menimbulkan beragam luka yang berdarah-darah begitu. Nah, saya membaca panah-panah tersebut merupakan simbol sikap dari Joko Widodo ketika sudah pisah ranjang dengan PDIP. Bertubi-tubi menancapkan panah tajam itu ke tubuh banteng, mulai dari mendukung capres di luar PDIP yang itu sudah termaktub dengan cukup definitif dalam surat keputusan sebagai alasan memecat PDIP pada Pilpres 2024. Kemudian menurunkan suara pileg PDIP di pemilu legislatif 2024. Dan puncaknya gitu, Joko Widodo menjadi variabel penting terkait dengan hilangnya sejarah PDIP yang terus menguasai wilayah Jawa Tengah sejak pilkada serentak atau pilkada langsung dilakukan, sehingga di 2024 ini PDIP mengalami keruntuhan di wilayah Jawa Tengah. Ini sepertinya membuat PDIP betul-betul marah dan kecewa. Meski sudah banyak luka begitu ya yang dialami PDIP, ternyata gambaran background belakangnya itu Mas Andi, banteng tersebut masih menyeringai dengan air mata darah gitu. Mulut banteng itu menggambarkan bagaimana situasi psikologis yang dialami PDIP, yakni marah yang tak tertahan. Bagi saya, itu pesan kuat terhadap Joko Widodo bahwa PDIP akan siap duel habis-habisan ke depan dengan mantan presiden yang baru saja menyelesaikan tugasnya beberapa bulan yang lalu, Mas Andi, yang sepertinya akan segera ditindaklanjuti dengan aksi-aksi politik konkret PDIP dalam jangka waktu yang akan tidak lama lagi. Itu variabel kedua. Ini adalah merupakan puncak ungkapan kemarahan PDIP ke Joko Widodo
dan keluarga yang secara simbolik, secara semiotik bisa kita lihat ketika pengumuman itu background di antara barisan itu banteng yang kena panah luka luar biasa, bercucur air mata darah dengan mulut menyeringai yang cukup luar biasa. Ini saya pikir sebagai pesan kuat dari PDIP yang akan yang ingin disampaikan kepada Joko Widodo. Alasan nomor tiga, kenapa kemudian baru sekarang pengumuman secara resmi untuk memecat Joko Widodo? Saat ini PDIP sudah tidak lagi memiliki dampak beban elektoral, Mas Andi. Dalam waktu dekat tidak ada lagi kontestasi elektoral di Indonesia, sehingga PDIP sudah tidak lagi memiliki beban yang cukup lumayan membuat berat untuk melakukan talak tiga dengan Joko Widodo. Tidak ada lagi kontestasi pemilihan, baik itu pilkada, pileg, pilpres, sehingga PDIP masih memiliki banyak ruang dan waktu untuk melakukan persiapan yang lebih lama dan lebih matang dalam menghadapi pileg, pilpres, dan pilkada 2009. Oke. Nah, tiga perkara ini saya melihat menjadi variabel penting. Kenapa kemudian PDIP baru saat ini melakukan secara resmi ngurus ke pengadilan untuk talak tiga dengan Joko Widodo, dan uniknya memang ini untuk Bobi yang sudah sudah dipecat oleh PDIP Sumut, dipertegas lagi untuk biar legitimasinya lebih kuat, langsung melalui jemari Bu Megawati yang menandatangani SK pemecatan ini. Oke. Bang Ab, tadi kan Bang Ab sempat menyinggung, artinya kalau kenapa baru sekarang PDIP ini menunggu momentum, tunggu semua kontestasi selesai. Memang kalau misalkan pemecatan ini dilakukan ketika kontestasi sedang berlangsung, yang terdekat yang baru selesai kemarin adalah pilkada, impactnya apa yang akan diterima oleh PDI Perjuangan kalau melakukan pemecatan terhadap keluarga Jokowi ini di saat momentum pilkada, Bang Ab? Ya, kita tahu meskipun banyak dipertanyakan apakah itu valid atau tidak, secara statistik dan secara angka ternyata approval rating Pak Jokowi di masa akhir-akhir kekuasaan yang dijalaninya tetap mendapatkan angka yang sangat signifikan terkait kepuasan dan kesukaan masyarakat Indonesia terhadap Pak Jokowi. Dan ini tentu secara elektoral, jika kemudian PDIP nanti memecat ketika menghadapi kontestasi elektoral, akan terkesan ada penzoliman terhadap Joko Widodo yang ini tentu akan berimplikasi dengan buruknya citra PDIP dalam menghadapi kontestasi. Tidak dipecat saja itu sudah memiliki imbas yang cukup signifikan terkait dengan perolehan elektoral dan kursi parlemen PDIP. Di DPR RI, PDIP harus kehilangan 18 kursi. Ketika ketegangan ini masih secara insinuatif dikemukakan oleh PDIP dengan hanya satir dan pernyataan-pernyataan tanpa sikap resmi. Nah, seandainya ini dilakukan oleh PDIP pada saat ketika masih akan menghadapi kontestasi elektoral, tentu dampaknya saya berasumsi dengan merujuk bagusnya approval rating dari Pak Jokowi akan makin menggerus suara-suara PDIP, baik itu di pileg dan pilkada. Nah, PDIP sepertinya sudah melakukan ini semua setelah menunggu kontestasi selesai, meskipun beberapa tokoh PDIP menilai tidak dipecatnya Jokowi ketika dan baru sekarang karena menjaga marwah Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia. Tentu hal-hal yang semacam ini bisa kita ungkapkan. Nah, saat ini sebetulnya beban-beban itu sudah tidak ada lagi. Joko Widodo sudah bukan Presiden Republik Indonesia, pun juga untuk PDIP tidak lagi menghadapi kontestasi elektoral dalam jangka waktu yang dekat. Itu kenapa kemudian PDIP saat ini sudah begitu firm dan yakin untuk melakukan talak tiga terhadap Joko Widodo dan keluarganya. Baik, Bang Ab menarik membahas soal background PDI Perjuangan yang tadi kalau Bang Ab mengartikannya ini adalah sebuah pesan keras terhadap dari PDI Perjuangan terhadap keluarga Jokowi, artinya nantinya diprediksi akan ada
pertempuran habis-habisan. Nah, yang menjadi pertanyaan nanti arenanya apa aja Bang Ab? Kalau menilai dari background PDI Perjuangan dengan lambang banteng mata merah, kemudian banyak panah yang menusuk, ini diartikan kalau tadi Bang Ab menilai sebagai pesan keras terhadap Jokowi bahwa PDIP akan mati-matian bertempur habis-habisan. Yang jadi pertanyaan adalah arenanya di mana aja Bang yang diprediksi ini? Ya, setelah Pak Jokowi tidak lagi menjadi Presiden Republik Indonesia dan Joko Widodo telah 10 tahun melakukan pengelolaan terhadap pemerintahan, tertentu banyak catatan-catatan yang bisa diberikan sebagai sarana evaluasi dan kritik yang bisa dipakai oleh PDIP dalam rangka meluapkan dalam tanda kutip analisis-analisis yang dipandang Jokowi tidak perform dalam melakukan pengelolaan pemerintahan selama 10 tahun terakhir. Hal itu sudah mulai dilakukan oleh PDIP dengan menyantumkan bahwa Joko Widodo ini termasuk presiden yang dalam tanda kutip merusak demokrasi dengan intervensi terhadap Mahkamah Konstitusi terkait pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Nah, arena-arena yang akan mungkin menjadi palagan dari pertempuran antara PDIP dan Joko Widodo, nomor satu berada di area kebijakan-kebijakan yang pernah dilakukan oleh Joko Widodo selama melakukan pengelolaan pemerintahan selama 10 tahun yang lalu. Nah, arena ini saya yakin bisa menjadi pintu masuk bagi PDIP untuk dalam tanda kutip mengkritisi kinerja-kinerja Joko Widodo selama 10 tahun terakhir. Nomor dua, arenanya tentu bagaimana Jokowi banyak dipandang pihak sebagai sosok yang betul-betul menjadi perusak demokrasi. Narasi ini tentu akan semakin mengencang dan itu kalau kita tengok di media sosial menjadi konten-konten sektor politik yang lebih banyak mundar-mandir di beranda-beranda kita. Tentu narasi-narasi yang seperti ini akan menjadi arena pertempuran dan palagan baru bagi PDIP dan Joko Widodo. Nomor tiga tentu area hukum. Kita kalau merujuk pada sosial media 2-3 pekan terakhir, semua suara-suara yang mengarah terhadap Joko Widodo itu mayoritas adalah adili Joko Widodo. Kemudian bahwa evaluasi di pengadilan atau di sisi yudikatif. Itu kalau kita lihat banyak timeline-timeline yang muncul di beranda-beranda media sosial kita. Nah, kalau kita mengacu pada hal itu, maka area ini juga bisa menjadi salah satu titik palagan baru bagi perselisihan antara Joko Widodo dan PDIP. Nah, sepertinya saya melihat hal ini akan terus terjadi di mana lagi-lagi jika secara semiotik melihat background saat pengumuman pemecatan Joko Widodo dengan tadi yang sudah kita ilustrasikan, PDIP sepertinya sudah sangat begitu geram dengan tanda kutip perilaku Pak Jokowi yang dipandang tidak sesuai dengan tidak segaris jalur partai. Dan ini sebetulnya kita tinggal menunggu apalagi yang akan coba nanti terjadi dan dilakukan oleh PDIP pasca pemecatan ini. Karena waktu 5 hari yang lalu sudah kita bahas bahwa ini hanya menjadi babak baru dari cerita lama perselisihan di antara dua orang ini atau dua institusi ini, individu melawan institusi ini yang sebetulnya sudah menegang sejak 2 tahun yang lalu, Sandi. Nah, selain itu nanti sekarang beberapa pekan dan mungkin beberapa bulan terakhir porsi dari perselisihan ketegangan antara PDIP dan Bu Megawati ini dengan Joko Widodo ini, itu presentasi dalam lingkup isu politik yang mengemuka di Indonesia menjadi ceruk terbesar di antara isu Pilpres, Pak Prabowo yang kemudian dilantik menjadi presiden, kemudian kebijakan-kebijakan Pak Prabowo. Ceruk paling besar di antara isu-isu politik yang sedang mengemuka belakang ini adalah isu tentang perselisihan Joko Widodo dengan
PDIP. Nah, sepertinya selama 5 tahun yang akan datang, ini akan menjadi isu yang mungkin menjadi ceruk dan bagian yang selalu mendapatkan sorotan publik. Nah, kita juga harus siap-siap saja. Dan saya cukup bersyukur karena dengan adanya evaluasi-evaluasi PDIP ini, diskursus tentang demokrasi harus dijalankan dengan baik, kebijakan-kebijakan apa yang akan dikeluarkan oleh negara akan menjadi lebih baik karena secara kesejarahan PDIP cukup mumpuni dalam memainkan peran-peran oposisi ketika tidak masuk secara formal di kekuasaan. Akan tetapi kemudian selama 10 tahun terakhir ini ketika PDIP masuk ke kekuasaan, jangan pernah lupa PDIP juga turut terlibat penuh terhadap pengelolaan pemerintahan yang dilakukan oleh Joko Widodo. PDIP adalah the ruling party, penyokong utama Joko Widodo yang mengelola pemerintahan selama 10 tahun terakhir misalnya. Bang Ab, ini kan nantinya diprediksi akan ada perang dalam tanda kutip antara individu dengan institusi, kalau yang tadi Bang Ab jelaskan seperti itu. Nah, kira-kira langkah Jokowi ke depan akan seperti apa? Apakah gabung partai politik untuk berlindung dari serangan yang masif nantinya diprediksi akan dilontarkan atau yang akan digaungkan oleh PD Perjuangan, atau akan membuat partai politik sendiri? Kalau yang kita ketahui kan Projo siap untuk dijadikan partai politik, tapi kita belum tahu ke depannya apakah Jokowi akan memotori Projo sebagai partai politik atau justru gabung partai besar lainnya yang secara terang-terangan sudah terbuka menerima Jokowi, Bang Ab. Ya, kalau kita melihat bahwa PDIP saat ini sudah sangat kecewa dan marah dengan gambaran menyeringai, tentu hal-hal semacam ini, pesan-pesan yang sudah dikeluarkan PDIP ini akan asumsi saya mendapatkan respon serius dari Pak Jokowi. Jika kemudian secara formal Pak Jokowi saat ini tidak punya background, backup kekuatan politik secara formal yang memang betul-betul ada di kendali Pak Jokowi, tentu ini agak cukup kerumitan untuk mengimbangi kuatnya kemampuan PDIP dalam memainkan narasi-narasi oposisi. Nah, dari sikap yang mungkin sudah kita bahas ini, Mas Andi, Pak Jokowi punya beberapa alternatif sebetulnya untuk kemudian tidak hanyut dan hilang dalam kancah pentas politik nasional. Saya kemarin dan kita sudah mendiskusikan apakah ketika Hasto Kristianto ini mengatakan Jokowi sudah tidak menjadi bagian dari PDIP merupakan fase akhir dari kiprah Jokowi di pentas nasional. Saya pikir tidak. Nah, alternatifnya adalah Pak Jokowi pasti akan mengkalkulasi apakah nanti akan masuk ke kekuatan-kekuatan politik formal yang paling tentu menjadi penyangga adalah partai politik, ke yang sudah established, sudah mapan, ataukah nanti harus membesuk partai baru sebagai langkah yang akan dipilih sehingga nanti ketika partainya nanti punya probabilitas membesar, Pak Jokowi tidak ada di bayang-bayang tokoh-tokoh yang sudah mapan. Kita lihat alternatif yang pertama. Jika Pak Jokowi bergabung dengan Partai Gerindra misalnya, masalahnya partai-partai yang established ini sudah ada tuannya, Mas Andi. Betul. Partai Gerindra. Tentu kalau kemudian masuk Pak Jokowi masuk Partai Gerindra, semua tahu bahwa Partai Gerindra ini adalah anak asuh dari Prabowo Subianto yang saat ini secara definitif Presiden Republik Indonesia. Kemudian seandainya Joko Widodo nanti akan memilih masuk kepada Partai Golkar misalnya. Kita tahu Partai Golkar ini bentuknya TBK. Ini diisi oleh politisi-politisi mumpuni dan handal dengan beragam pengalaman dan kekuatan finansial yang cukup merata sehingga nanti kalau seandainya Joko Widodo masuk ke area itu akan berhadapan dengan penghuni laut yang isinya sudah paus semua. Apakah kemudian nanti Joko Widodo akan bisa dan mampu menjadi matahari tunggal di Partai Golkar? Saya pikir tidak. Maka saya yakin ini akan menjadi kalkulasi-kalkulasi serius dari Joko Widodo. Kemudian juga seandainya harus bergabung dengan PSI, meskipun di situ ketua umumnya adalah putranya sendiri yaitu Kaisang gitu. Saya pikir juga citra dan apa yang diperoleh PSI dalam 2 pemilu terakhir tidak cukup membahagiakan, meskipun terakhir dengan narasi sebagai partai Jokowi pun tidak mampu untuk menggeliat
bisa lolos ke parlemen di DPR RI. Nah, masalahnya yang mungkin saya bisa taksir untuk mengatasi persoalan tidak berada di bayang-bayang owner pemilik partai yang udah established, maka pilihan satu-satunya adalah membesut partai baru. Dan Projo secara vulgar apapun yang diminta Pak Jokowi akan dilakukan, dan seandainya pun akan dibesut menjadi partai baru, Projo juga sudah siap. Kalau seandainya Projo ini nanti bermetamorfosa menjadi partai politik, tentu Pak Jokowi sebagai sosok yang akan mendirikan partai ini menjadi penguasa tunggal dalam tanda kutip, sebagaimana Surya Paloh di Partai Nasdem, Susilo Bambang Yudhoyono di Partai Demokrat, Prabowo Subianto di Partai Gerindra, Bu Megawati Soekarno Putri di PDI Perjuangan. Nah, tentu kalau memilih kepada partai yang sudah established, saya pikir kayaknya dengan karakter dan pola Pak Jokowi agak kurang nyaman jika kemudian terus ada di bayang-bayang tuan dari parpol yang sudah menaungi sebelumnya. Hal ini bisa kita baca dari tidak nyamannya Pak Jokowi ketika kemudian terus-menerus dalam tanda kutip yang itu disinyalir sebagai ketersinggungan Joko Widodo terhadap PDIP didrive oleh Bu Megawati gitu. Dan tidak cukup nyaman selalu disebut sebagai petugas partai. Nah, mungkin dengan analisis-analisis ini saya memproyeksi sepertinya Jokowi akan lebih memilih rute untuk membesut partai baru. Bang Ab, ini kan juga dengan dipecatnya Joko Widodo beserta dengan keluarganya, Bang Ab, ini juga sempat muncul beberapa waktu lalu antara hari Sabtu atau Minggu, saya nanti akan konfirmasi lagi. Ini sempat muncul beredar kabar politisi senior dari PDI Perjuangan Bambang Pacul yang statementnya memang dalam beberapa terakhir, Bang Ab, sempat kita soroti, ini sempat berbeda pandangan dengan DPP seperti itu. Kemudian muncul rumor bahwa Bambang Pacul menginginkan keluar dari PDI Perjuangan. Sebenarnya kalau menilai, Bang Ab, dengan munculnya rumor, walaupun memang belum ada validasinya, karena Bambang Pacul juga muncul di sana ketika PDI Perjuangan mengumumkan pemecatan terhadap Jokowi, Bobi, dan juga Gibran Rakebuming Raka. Dan kalau Bang Ab menilainya kondisi internal PDI Perjuangan usai pemecatan Jokowi dan keluarganya ini bagaimana, Bang? Iya, kalau kita lihat secara rekam jejak, Mas Andi ya, PDIP ini ketika dalam kontestasi mengalami situasi yang tidak menyenangkan, agak cukup jarang kemudian melakukan refleksi seperti yang dilakukan oleh Mas Bambang Pacul. Coba menelaah secara internal, menerimanya secara dengan secara rasional, memang strateginya kalah, instrumen yang dimilikinya kalah, kita tidak sedang baik-baik saja. Lebih banyak kemudian mencoba menganalisis variabel eksternal apa yang dialami PDIP sehingga mengalami kekalahan. Itu kenapa kemudian narasi yang dikeluarkan lebih banyak dalam konteks psikologi biasa disebut sebagai blame behavior gitu ya. Artinya ketika ada situasi negatif, sebetulnya persoalan-persoalan yang patut untuk disalahkan adalah variabel-variabel eksternal, bukan situasi negatif yang sedang melingkupi institusinya sendiri. Nah, Bambang Pacul agak cukup berbeda dalam melakukan penyikapan terkait ketika situasi negatif terjadi di PDIP. Mas Bambang Pacul lebih reflektif gitu. Itu kenapa kemudian saya melihat untuk tumbangnya Jawa Tengah di 3 sektor pemilu secara langsung gitu, Pileg juga mengalami penurunan suara secara drastis, kemudian di Pilpres kalah juganya cukup tebal, selisih angkanya antara Pak Prabowo dengan Mas Ganjar, kemudian juga di Pilkada kemarin untuk gubernur di mana pasangan yang disokong PDIP juga kemudian mengalami kekalahan sehingga narasi banteng runtuh di kandangnya itu kemudian menyeruak di area publik. Ini perlu untuk dicari alternatif siapa yang kemudian salah dalam mengelola ini. Dan kita tahu Mas Bambang Pacul ini adalah ketua ketua DPP PDIP, DPD PDIP Jawa Tengah gitu. Tentu letak semua tanggung jawab ada di Mas Bambang Pacul. Tapi apakah ini kemudian yang banyak kita dengar rumornya Mas Bambang Pacul akan mengundurkan diri atau dipecat? Maka kalau kita lihat
dengan fakta politik yang juga sudah disinggung oleh Mas Andi, Mas Bambang Pacul ketika PDIP melakukan pengumuman pemecatan terhadap Joko Widodo dan keluarganya, Mas Bambang Pacul hadir bersama Bang Komarudin Watubun di situ. Itu artinya ketika perintah Bu Mega untuk mengumumkan pemecatan SK yang ditandatangani langsung dari jemari Bu Mega ini, Mas Bambang Pacul juga menemani. Nah, rumor-rumor ini mungkin sebagai implikasi dari situasi yang saat ini memang tidak baik-baik saja bagi PDIP sebagaimana yang sudah dikemukakan oleh Mas Bambang Pacul. Nah, menarik untuk kita cermati kira-kira langkah ke depan apa yang akan ditempuh oleh PDIP dalam konteks melakukan recovery menghadapi pemilu 2029. Saya melihat pemecatan Joko Widodo ini sebagai langkah awal untuk melakukan recovery dalam tingkat elektoral, Mas Andi, jika kita kaitkan dengan kontestasi 2029. Karena ketika nanti PDIP sudah secara definitif tidak lagi punya hubungan dengan Joko Widodo karena sudah sah talak 3 cerai yang SK pemecatannya juga sudah kita saksikan bersama, maka lagi-lagi PDIP yang sudah tidak memiliki beban elektoral cukup signifikan dalam beberapa tahun ke depan tentu akan sangat leluasa memilih strategi dan memainkan panggung politik sesuai yang diharapkan oleh PDIP. Dan ini jangan lupa Mas Andi, cukup cukup layak kita cermati. Sebentar lagi PDIP akan melakukan rapat koordinator nasional ya, apa istilahnya kalau Kongres. PDIP itu akan melakukan rakornas gitu, yang dimana mungkin nanti di situ akan melakukan kembali pemilihan ketua umum. Nah, kondisi ini juga sampai di sisi itu coba kita lihat, karena kemarin ketika HUT Golkar begitu ya, perwakilan PDIP tidak ada yang hadir, tapi Mbak Puan Maharani hadir di sana. Dan bahkan kemudian disebut langsung oleh Pak Prabowo merasa nyaman Mbak Puan hadir di HUT Golkar. Meskipun PDIP secara formal saat ini belum bergabung dengan beliau, akan tetapi orientasi yang dimana PDIP tetap berada di barisan akan mendukung kebijakan Pak Prabowo. Oke, baik Bang Ab, ini menarik soal bagaimana drama yang terjadi antara Jokowi dan PD Perjuangan. Tadi juga Bang Ab sempat menyinggung soal Pak Prabowo tadi dengan hadirnya Puan Maharani di acara HUT Golkar seperti itu, yang Pak Prabowo merasa nyaman dengan kehadiran PD Perjuangan dengan diwakilkan oleh Puan Maharani. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah dengan adanya drama antara Jokowi dan PD Perjuangan, ini akan merugikan atau menciptakan stabilitas politik yang tidak pasti Bang Ab. Dan ini juga nantinya kalau nanti yang dipaparkan Bang Ab, yang mau saya pertanyakan adalah apakah ini berpengaruh terhadap kinerja pemerintah ke depannya dengan stabilitas politik yang tidak pasti. Artinya drama yang terjadi antara Jokowi dan PD Perjuangan ini akan menciptakan stabilitas politik yang tidak pasti. Nah, ini peran pemerintah khususnya Presiden Prabowo Subianto dalam drama antara PDIP dan Jokowi, Bang Ab menilainya bagaimana Bang? Ya, ini kemudian agak cukup unik jika kita sambungkan relasi dari 3 tokoh yang menjadi kunci secara nasional, yaitu Joko Widodo dan Megawati Soekarno Putri, yang saat ini memiliki sedikit persoalan ketegangan, di mana di tengah-tengah diantaranya ada sosok Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang sebetulnya secara relasi di antara keduanya itu sama-sama sangat bagus begitu. Kita tahu bahwa Pak Prabowo dengan Pak Jokowi memiliki relasi yang sangat baik, sehingga kemudian tagline kampanye yang bisa mengantarkan Pak Prabowo menjadi Presiden Republik Indonesia, salah satunya diantaranya adalah peran Pak Jokowi, meskipun bukan variabel tunggal begitu. Kemudian hubungan atau relasi Pak Prabowo dengan Bu Megawati juga sama halnya, pernah berkontestasi bersama di 2009 untuk maju sebagai presiden dan wakil presiden, dan dalam perjalanannya hubungan Pak Jokowi atau Gerindra dengan PDIP itu juga baik-baik saja. Bahkan per detik ini hubungan PDIP
dan Gerindra di parlemen cukup harmonis. Bisa kita lihat dan kita rujuk dari representasi bagaimana hubungan antara Wakil Ketua DPR RI dari Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dan juga Ketua DPR RI yang dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Mbak Puan Maharani. Ini di parlemen sudah bekerja sama dengan cukup mesra terkait sokongan terhadap kebijakan-kebijakan Pak Prabowo. Akan tetapi di luar parlemen ada persoalan pertempuran narasi antara Joko Widodo dan Bu Megawati. Ini yang kemudian akan sedikit menarik untuk dianalisis kira-kira sikap Pak Prabowo seperti apa. Nah, saya melihat Pak Prabowo sepertinya akan tetap main di antara keduanya karena Pak Prabowo saat ini tidak begitu memiliki persoalan serius di antara keduanya. Itu kenapa Pak Prabowo ke Pak Jokowi juga cukup akrab dan terus menerus melakukan jamuan makan bersama. Pun demikian dengan PDIP, Pak Prabowo masih terus berhasrat agar PDIP secara formal nanti bisa gabung terhadap pemerintahan. Meskipun secara tersirat Pak Prabowo ketika HUT Partai Golkar telah menyiratkan bahwa demokrasi dengan ada oposisi itu juga merupakan prosedur yang sangat baik dalam konteks pembangunan politik yang dilakukan oleh Indonesia. Akan tetapi kalau melihat gestur dan sesuatu yang ada di Pak Prabowo, sebetulnya beliau masih sangat ingin agar PDIP secara formal bisa bergabung. Meskipun seperti yang saya ungkap tadi, secara informal sejatinya PDIP sudah bergabung dengan pemerintahan dengan rujukan bagaimana relasi antara Sufmi Dasko Ahmad dan Puan Maharani ketika melakukan pengelolaan kebijakan undang-undang yang dimana di situ adalah kebijakan Pak Prabowo cukup berjalan dengan baik begitu. Nah, kalau melihat kontestasi ini, tentu seni dan kemampuan Pak Prabowo dalam melakukan pengelolaan di antara dua ketegangan yang nanti punya potensi dalam tanda kutip menimbulkan berisik politik di kancah nasional, tentu ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi Pak Prabowo, Mas Andi. Ya, Bang Ab, kira-kira apa yang akan dilakukan sosok Pak Prabowo ini sebagai pemimpin negara, kemudian juga sebagai pemilik partai yang cukup besar juga, apa peran yang akan diambil oleh Pak Prabowo menanggapi persoalan yang terjadi antara Jokowi dan juga PD Perjuangan, Bang Ab? Pak Prabowo ketika sudah terpilih ini sudah saya lihat menjadi sosok yang paripurna dalam pendekatan untuk mengelola negara, lebih mengemukakan pendekatan merangkul daripada memukul. Jika kemudian ada perselisihan perbedaan, Pak Prabowo tidak cukup segan untuk berdialog hingga persoalan-persoalan itu bisa diselesaikan. Pak Prabowo tidak begitu bermasalah meskipun statusnya sudah Presiden Republik Indonesia untuk berkunjung kepada rumah Pak Jokowi. Artinya apa? Ketika Pak Prabowo sudah secara definitif menjadi sosok yang berada di piramida paling atas Republik ini, yaitu Presiden Republik Indonesia, tidak kemudian membuat karakter beliau berubah menang-menangan. Karakter untuk merangkul daripada memukul jauh dikedepankan oleh Prabowo Subianto dalam rangka mengelola ketegangan dan konflik-konflik yang terjadi di elit politik kita. Nah, saya yakin pendekatan Pak Prabowo akan lebih banyak di sektor ini. Tidak akan membuka konfrontasi dengan kemudian memihak di antara dua kubu yang saat ini sedang berseteru, yaitu Joko Widodo dan PDIP Junto Bu Megawati. Akan tetapi saya sangat yakin Pak Prabowo akan berada di area tengah dengan mencoba mengambil kebijakan-kebijakan atau keputusan-keputusan penting secara kasuistis ketika ketegangan dua di antara tokoh nasional yang sekarang menjadi poros penting Indonesia ini terjadi gitu. Nah, apa yang akan dilakukan Pak Prabowo ini terekam dari
bagaimana ketegangan di antara kedua ini. Pak Prabowo tidak pernah terlibat langsung, baik itu mengemukakan pernyataan, menunjukkan gestur akan berada di salah satu di antaranya. Semua yang dilakukan sikap dan pernyataan Pak Prabowo masih mencoba agar hubungan dua tokoh ini sebetulnya masih bisa untuk recovery. Nah, Kak, ketika seandainya dengan melihat fakta baru bahwa ketegangan ini ternyata makin mendekati titik kulminasi, saya yakin dan berharap Pak Prabowo akan memainkan peran untuk bisa mendamaikan di antara keduanya. Kenapa? Karena kalau ini secara terus-menerus menegang, itu tidak baik dalam konteks pembangunan nasional. Dan uniknya Mas Andi, saya lihat juga PDIP ketika bersih tegang dengan Pak Jokowi tidak pernah sekalipun kemudian mencoba menempelkan ketegangan ini terhadap sosok Prabowo Subianto. Saya lihat PDIP juga cukup luas dan lunak ketika serangan itu atau ketika persoalan ini hanya dengan Pak Jokowi mencoba mengkanalisasi itu yang kemudian tidak akan yang kemudian tidak merembet kepada Pak Prabowo. Ini juga saya lihat PDIP sejatinya hubungan dengan Pak Prabowo baik-baik saja, akan tetapi variabel Pak Jokowi yang saat ini memang dalam tanda kutip sudah dinarasikan sebagai pengkhianat PDIP agak menjadi sedikit batu sandungan. Tapi meskipun ini di area narasi sangat kencang untuk berputar, akan tetapi dalam sisi kerjasama formal yang rujukannya bisa kita rekam dari parlemen begitu, sebetulnya persoalan Pak Prabowo, Gerindra, partai-partai yang ada di pemerintahan dengan PDIP tidak terlalu bermasalah. Akan tetapi yang lebih kencang ini adalah narasi-narasi antara Joko Widodo dan PDIP untuk Bu Megawati. Akan tetapi secara formal sebetulnya kelihan Pak Prabowo membuat kerjasama kebijakan di parlemen tidak begitu terganggu. Bang Ab, ini kan kalau tadi Bang Ab menilai dan kita juga mencermati tentunya, ini ketegangan antara Jokowi dan PDIP ini tidak menyenggol Presiden Prabowo Subianto. Tapi kalau misalkan, ini kan kita juga masih membaca langkah Jokowi ke depan, apakah membesut partai baru ataukah masuk kepada partai besar tadi yang sudah Bang Ab jabarkan, dan kita ketahui juga ada partai Gerindra, kemudian partai Golkar, partai Nasdem, bahkan PSI pun terbuka untuk menampung dalam tanda kutip Joko Widodo. Tapi kalau misalkan memang Pak Jokowi bergabung dengan partai besar, artinya kan akan ada stabilitas politik yang akan saling menyerang dua partai, atau bahkan kalau kita melihat partai yang terbuka ini tergabung dalam Kim Plus, apakah nanti stabilitas politik ini tidak stabil, Bang Ab? Karena kan kalau tadi Bang Ab menjelaskan Pak Prabowo berada di tengah sebagai presiden, dan kalau misalkan dua kekuatan ini bersih tegang seperti itu, ini apa yang akan terjadi, Bang Ab? Ya, saya melihat dimanapun nanti Pak Jokowi berlabuh, disitulah bidikan target sentral PDIP akan menang. Jadi dengan membaca semiotik yang terekam dari background saat pengumuman pemecatan Joko Widodo dan keluarganya oleh PDIP, maka kemanapun Jokowi berlabuh, disitulah target utama PDIP akan mengarah. Nah, melihat situasi ini, Pak Jokowi belum memiliki backup kekuatan politik secara formal dalam bentuk partai politik secara resmi. Memang saat ini Pak Prabowo menjadi salah satu dalam tanda kutip naungan Pak Jokowi ketika mendapatkan situasi-situasi yang tidak menyenangkan. Akan tetapi secara formal, Partai Gerindra itu adalah anak asuh dari Prabowo Subianto yang dalam tanda kutip tidak bisa dikendalikan secara total pribadi oleh Pak Jokowi. Tentu kalau kemudian ingin memiliki kekuatan politik baru dalam rangka nanti bisa menyaingi dan menandingi dalam tanda kutip PDIP ketika melakukan target itu, maka Pak Jokowi harus segera membuat sebuah wadah di mana wadah itu nanti bisa dikendalikan total oleh Joko Widodo secara mandiri. Akan tetapi ini juga bukan sesuatu hal yang mudah. Ini membutuhkan tantangan serius karena
dalam pengalaman banyak tokoh-tokoh yang mencoba untuk membesut atau membuat partai baru, akan tetapi dalam perjalanannya juga tidak semulus seperti yang dilakukan misalnya Pak Surya Paloh di Nasdem, kemudian SBY di Partai Demokrat, atau Gerindra yang dibesut oleh Pak Prabowo. Rutenya juga agak cukup panjang gitu. Nah, apakah Pak Jokowi yang dalam tanda kutip telah memiliki tingkat approval rating yang cukup baik, kemudian ketika mendeklarasikan partai baru yang sudah kita sinyalir dan banyak rumornya Projo itu yang akan dimetamorfosiskan menjadi sebuah partai politik, dan apakah itu nanti akan bisa membesar? Tentu ini akan menjadi apa cerita yang akan kita tunggu. Karena saya yakin nanti Mas Andi ya, perseteruan antara PDIP dan Pak Jokowi ini akan berujung dengan prinsip zero sum game gitu. Artinya siapa yang menang, siapa yang kalah harus tuntas gitu. Siapa yang akan menang, siapa yang akan tumbang harus ditentukan dalam pertempuran. Nah, jika kemudian Pak Jokowi tidak segera dalam tanda kutip memiliki kekuatan politik yang bisa mengimbangi apa namanya PDIP, tentu prinsip zero sum game yang akan mengiringi perjalanan perseteruan dalam tanda kutip antara Bu Mega dan Pak Jokowi ini akan tidak imbang sama sekali. Akan tetapi kemudian nanti kalau Pak Jokowi memiliki ranah dan wadah baru dalam konteks kekuatan politik formal yaitu partai politik, tentu pertandingannya bisa setara atau zero sum game, karena kalau kekuatannya sama itu biasanya untuk perang habis-habisan agak cukup segan Mas Andi. Kenapa? Karena nanti ketika dua kekuatan ini sama-sama memiliki kekuatan yang mumpuni, menang kalah dua-duanya tidak akan ada yang mengambil keuntungan secara maksimal. Dua-duanya juga akan hancur. Akan tetapi kalau kekuatannya timpang, maka kekuatan yang sangat kuat ini akan melindas total kekuatan yang lemah ini. Kalau coba kita bayangkan bagaimana Israel melibas Gaza begitu. Akan tetapi kalau kekuatannya seimbang sampai detik ini, kalau dalam konteks geopolitik internasional, kita bayangkan Iran sampai detik ini juga tidak pernah berani diserang Israel, begitupun sebaliknya. Meskipun ada di belakangnya adalah dua negara ini hanya menjadi proksi negara-negara yang punya kekuatan lebih besar. Nah, dalam konteks pertempuran, jika kekuatan tidak imbang, maka zero sum game akan betul-betul terlaksana, di mana yang menang akan mengambil semuanya dan yang kalah tidak akan pernah mendapatkan sisa. Ini yang mungkin saya bisa yakini bahwa perseteruan antara PDIP dan Joko Widodo ini akan berujung pada berlakunya prinsip zero sum game dalam proses apa namanya konflik yang akan dilalui selama beberapa waktu ke depan. Misalnya. Bang Ab, ini kan kalau kita melihat, kalaupun memang Pak Jokowi bergabung dengan salah satu partai yang ada di Kim Plus, artinya kalau tadi Bang Ab bilang ini ada kekuatan yang kemungkinan sama, dan kalau pertempuran ini terjadi, dua-duanya bisa hancur. Tapi kalau misalkan kita, kalau saya berasumsi Bang Ab, apakah mungkin PDI Perjuangan ini akan melunak jika memang nanti Pak Jokowi bergabung antara Gerindra ataupun Partai Golkar, karena melihat hubungan baik dengan pemimpin Kim Plus ini, Pak Prabowo Subianto, dengan PDI Perjuangan, Bang Ab. Bagaimana Bang Ab melihatnya? Secara personal saya yakin selama PDIP nanti ketua umum terpilih masih Bu Megawati Soekarno Putri, hubungan Joko Widodo dengan Bu Megawati agak cukup sulit recovery kalau melihat rekam jejak dari Bu Mega. Akan tetapi secara kepartaian, di beberapa daerah misalnya kalau kita merujuk pilkada serentak 2024, meskipun secara relasi personal antara Bu Mega dan Pak SBY tidak begitu baik, tapi di beberapa daerah mereka bisa berkoalisi dalam konteks pilkada 2024. Nah, ini akan saya pisahkan. Secara personal, sepertinya saya meyakini hubungan antara Joko Widodo dan Bu Megawati Soekarno Putri agak cukup sulit melakukan recovery perbaikan, seperti halnya hubungan yang pernah terjadi konflik elit antara Bu Megawati Soekarno Putri dan Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Akan tetapi untuk kebijakan-kebijakan strategi, saya yakin di ranah partai masih bisa dilakukan secara
kasuistis. Akan tetapi secara relasi personal, ini sepertinya agak cukup sulit untuk bisa terlaksana, Mas Andi. Nah, pilihan terdekat dari Pak Jokowi saat ini adalah terus bergabung dengan Pak Prabowo agar dalam tanda kutip, meskipun tidak secara definitif nanti masuk Partai Gerindra, apa yang akan dilakukan oleh PDIP ini masih memikirkan ulang jika kemudian relasi antara Prabowo Subianto dan Pak Jokowi ini masih oke. Nah, saat pilihan satu-satunya sembari mempersiapkan wadah baru, saya meyakini bahwa Pak Jokowi akan kemudian sangat terus mendekat sama Prabowo Subianto. Karena saat ini pilihan yang paling rasional bagi saya hanya itu. Sembari dalam perjalanan Pak Jokowi menyiapkan wadah untuk kemudian memiliki kendaraan kekuatan politik secara formal dalam bentuk partai politik, sehingga nanti secara mandiri Pak Jokowi bisa mengarungi kontestasi politik nasional ini secara lebih firm gitu. Tapi pilihan terdekatnya sepertinya Pak Jokowi akan terus melakukan hubungan yang erat dengan Partai Gerindra dengan untuk Pak Prabowo, di mana saat ini pilihan satu-satunya bagi Pak Jokowi untuk kemudian bisa sedikit menghindar dari gangguan dalam tanda kutip PDIP tentu adalah naungan dan perlindungan yang harus diberikan oleh Prabowo Subianto kepada Joko Widodo. Karena jika kemudian hal ini sudah tidak ada lagi dan saat ini secara formal Pak Jokowi juga belum memiliki wadah kekuatan politik formal yaitu partai politik, tentu ini agak cukup sulit bagi Joko Widodo dalam rangka menandingi kekuatan politik yang dimiliki oleh PDI Perjuangan. Meskipun sebetulnya Pak Jokowi saat ini memiliki Partai Golkar, tapi jangan pernah lupa, lagi-lagi Partai Golkar meskipun ketua umumnya banyak ditengarai sebagai anak asuh dalam tanda kutip Pak Jokowi, akan tetapi Partai Golkar ini diisi oleh faksi-faksi yang isinya kalau dalam analogi laut itu paus semua begitu. Antara satu tokoh dengan tokoh yang lain itu memiliki kekuatan sebanding gitu. Kita lihat bagaimana saat ini selain kasus ini di sektor politik yang lagi viral adalah pertengkaran dalam tanda kutip antara Yusuf Kala dan Agung Laksono. Dua-duanya ini adalah politisi Partai Golkar dalam memperebutkan ketua umum Palang Merah Indonesia. Nah, Partai Golkar itu diisi dengan kaliber-kaliber politisi seperti ini. Nah, jika kemudian Pak Jokowi masuk ke Partai Golkar, meskipun ketua umumnya adalah sosok yang dalam tanda kutip tadi saya sebut sebagai anak asuhnya, akan tetapi jika masuk tidak akan bisa dengan sederhana mendrive Partai Golkar sesuai dengan keinginan Pak Jokowi. Banyak politisi-politisi ulung seperti yang saya sebutkan tadi, bahkan Agung Laksono, Yusuf Kala saat ini dalam perebutan ketua umum PMI aja itu bisa melapor ke polisi. Artinya mereka memang memiliki kekuatan setara. Dan di Golkar tidak semudah kemudian itu dilakukan oleh Joko Widodo untuk semua keinginan politiknya bisa terpenuhi. Baik, Bang Ab, sedikit saja sebelum kita mengakhiri sorotan utama pada malam hari ini. Kalau tadi Bang Ab menjelaskan opsi terdekat dari Pak Jokowi adalah tetap menempel Pak Prabowo. Tapi apakah ada opsi lain seperti Pak Jokowi ini pensiun gitu Bang Ab? Kalau melihat alternatif pensiun dengan melihat karakter Pak Jokowi, sepertinya itu bukan menjadi pilihan yang cukup tepat untuk dilakukan. Karena kalau melihat karakter Pak Jokowi, sepertinya gestur yang kita lihat secara tersirat dan tersurat, Pak Jokowi cukup menikmati mengarungi dunia politik dalam kancah politik Indonesia. Saya yakin meskipun narasinya pulang ke Solo, coba bayangkan, ini yang kita lihat terakhir Mas Andi, ketika nanti sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden, narasi yang dikeluarkan Pak Jokowi adalah pulang ke Solo, pensiun, ngomong cucu. Ternyata juga ketika ada kontestasi Pilkada 2024, tidak tahan juga melakukan mengendorse, bahkan ketegangan itu menyulut babak baru antara Pak Jokowi dengan Bu Megawati. Jadi sepertinya tidak akan pensiun Pak Jokowi kalau melihat karakter-karakter yang kita bisa baca secara tersirat dan tersurat Mas Andi.
Oke, baik, artinya kalau memang penilaian Bang Aap Pak Jokowi ini tidak akan pensiun dalam peta politik Indonesia, artinya akan ada drama-drama selanjutnya Bang Aap. Dan ini yang akan kita tunggu, kira-kira drama apa lagi yang akan terjadi antara PDI Perjuangan dengan Pak Jokowi. Bang Aap, terima kasih banyak sudah mau berbincang dengan kita di Sorotan Utama. Sekali lagi, sehat-sehat Bang Aap. Semoga nanti di episode-episode selanjutnya kita akan mengulas berbagai informasi lainnya Bang Aap ya. Bang Aap, makasih banyak. Salam sehat. Terima kasih Mas Andi. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir ya. Agar tidak tertinggal video-video kami selanjutnya, yuk jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan untuk berdiskusi, silahkan tuliskan pendapatmu di kolom komentar ya.